Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru, para orang tua, Bapak-bapak haji, Ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahmi, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada pagi hari ini diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita surat Al-Fajr ayat 21 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalla, sekali-kali tidak. Iza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan berturut-turut saling berbenturan. Wa jaa rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, berbaris-baris. Awalnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung perilaku manusia yang pada umumnya ketika mendapatkan kenikmatan, anugerah, kekayaan, seringkali lupa akan hak yang harus dikeluarkan, dan merasa bahwa Allah sayang kepadanya. Di tengah-tengah jauhnya dari pengabdian kepada Allah. Di satu sisi ketika ditimpa berbagai ujian dan kesulitan, berprasangka buruk kepada Allah. Karena boleh jadi sesuatu yang kita suka Allah enggak, apa yang kita tidak suka Allah suka. Fa'asa an tuhibbu say'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum. Seringkali sesuatu yang kita tidak suka itu bagus buat kita, tapi apa yang kita suka seringkali jelek buat kita. Tapi manusia memang pola pikirnya dan wataknya begitu. Nah, pada saat ayat ini kemudian menjelaskan
apapun yang terjadi di alam dunia yang kita lakukan, ingat, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bumi itu ada masanya. Waktu itu bisa berhenti satu saat. Hidup itu bisa selesai nanti. Bahwa kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi situasi yang kita tidak sangka. Sedang nikmat-nikmatnya malaikat maut datang. Sedang tidur enak-enaknya bumi diguncang. Sedang menikmati pemandangan berlibur gunungnya meletus. Nggak ada yang tahu. Maka ingat itu. Maka hadis Nabi mengatakan, kenallah kepada Allah di saat kamu senang. Nanti Allah kenal kepadamu di saat kamu susah. Artinya jangan hanya mengenal Allah pada saat kita susah, tapi di saat senang pun kita disuruh untuk mengingat Allah, agar pada saat nanti kita mengalami kesulitan, maka kita enggak lari dari Allah dan Allah nolong kita. Dimaksud ayat ini adalah kesenangan dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu ada batasnya. Kesenangan dunia ada masanya. Nanti akan datang satu saat di mana bumi akan hancur. Lebih jelas di dalam surat Al-Jaljalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Pengulangan kata dakkan dakka, zilzalah itu menunjukkan akan kehancuran yang sempurna. Kalau sekarang kehancurannya tidak sempurna. Gempa di sebelah sana, di sini enggak. Hancur sebelah sana, di sini enggak. Tsunami di sana, di sini enggak. Tidak sempurna. Tapi pengulangan kata oleh Allah dakkan dakka zilzalah itu menunjukkan bahwa kehancuran, kegoncangan yang sempurna yang tidak pernah kita alami semasa hidup itu akan terjadi. Yang perlu pernah kita bayangkan bagaimana dahsyatnya kehancuran itu akan kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengalami yang demikian atau enggak? Di saat nanti Allah menghancurkan secara penuh seluruh alam semesta, apa kita ngalamin apa enggak? Nyampe enggak umur kita? Pertanyaannya adalah kapan kiamat? Nabi setiap kali ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasul kiamat kapan? Sahabat nanya begitu. Sekarang juga orang banyak yang nanya begitu. Kapan kiamat? Tapi Nabi jawabannya selalu diplomatis. Nabi jawabannya selalu mengarah bukan pada waktunya. Karena Nabi pun dirahasiakan oleh Allah. Akadu uhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Aku sembunyikan kiamat itu supaya orang dibalas sesuai dengan perbuatannya. Jawaban Nabi ketika ditanya, ya Rasul kapan kiamat? Nabi mengatakan, maza'adattalah. Emang kamu udah nyiapin apa? Jawaban Nabi begitu. Emang kamu udah nyiapin apa? Nanya-nanya kiamat kapan? Udah bener, udah persiapannya udah belum? Cukup enggak? Nabi enggak jawab tanggal sekian, bulan ini, hari ini. Enggak, Nabi enggak jawab begitu. Kenapa? Karena ujian datang selalu bisa dihadapi oleh orang yang siap. Orang yang siap tidak akan panik mengalami ujian dan cobaan.
besok ada ujian. Ini anak udah persiapan dari sebulan yang lalu. Dia belajar, dia menghafal, pokoknya segala macam persiapan untuk ujiannya, kisi-kisinya sudah dia hafal. Maka saat ujian itu datang, dia tenang. Dia tenang, hadapin, dia jalanin tuh ujian, dia jawab sesuai dengan persiapan dia. Enggak tengok sini, enggak tengok sono, enggak nyontek sini, enggak nyontek sono. Kenapa? Karena dia udah siap. Tapi bagi anak yang tidak siap ketika ujian datang, bagi dong, bagi. Dia cari jawaban ke sana karena di otaknya nggak ada. Dia belum siap, panik dia ngadepinnya. Padahal boleh jadi pertanyaan yang ditanyakan sudah dipelajarin sebelumnya. Karena nggak mungkin guru akan memberikan soal yang belum pernah dikasih. Allah tidak pernah memberikan ujian yang kita tidak mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan, itu sudah mindset Allah. Maka Nabi mengarahkan kita kehancuran pasti. Makanya kata ulama, mati sendiri-sendiri jauh lebih ngeri daripada mati rame-rame. Kiamat kan mati rame-rame, mati berjamaah ya nggak masalah, orang rame-rame. Yang parah itu mati sendiri-sendiri. Maka akhirnya kata ulama, man mata qomat kiamatuhu. Orang yang mati dia sudah ngalamin kiamatnya sendiri. Ngalamin kiamat sendiri-sendiri. Nah, kiamat yang besar nanti kan rame-rame. Apa-apa juga kalau rame-rame kan enak. Nah, kehancuran itu artinya yang kamu punya habis, yang kamu kumpulkan hancur. Kita lihat gempa di Iran tempo hari, gedung yang sudah dibangun miliaran rupiah, rumah yang begitu mewahnya, nggak ada artinya ketika datang itu. Allah cuman goyang doang. Dalam kitab Barikatul Muhammadiyah itu dikatakan Allah tuh punya malaikat yang megang urat bumi. Nah, semua juga punya uratnya kan? Ada uratnya. Nggak ada yang nggak ada uratnya. Semua kita punya urat. Ada biang urat juga ada. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji, memberikan ujian, cobaan kepada satu kaum, kata Allah, malaikat geser dikit benangnya, cuma digitin doang, goyang rasanya. Tapi itu lokal. Nanti kejadian aslinya, kalimat daka itu dalam bahasa Arab artinya begini, dibenturin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau gunung yang dibenturkan begitu, Allah bilang dalam ayat lain, ko'an sop-sopah, sampai yang tadinya gunung tuh jadi datar. Datar aja begini, nggak ada gunung sama sekali. Kemana? Hancur dia. Dalam surat Al-Qari'ah lebih jelas Allah mengatakan begitu. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal parasil wa takunul jibalu kal ihnil, dan gunung-gunung akan seperti kapas yang ditiup. Gunung aja begitu, bagaimana kita manusia yang cuma 50 kilo 60 kilo. Waja'a rabbuka wal malaku soppan soppa, nanti Allah akan datang. Maksudnya datang bukan secara fisik,
Tapi keagungan Allah akan muncul. Allah lah penguasa di saat itu. Sehingga Allah tanya kepada manusia, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Itu kata Allah. Para presiden, para raja, para pemimpin, limanil mulkul yaum, sekarang yang berkuasa siapa? Kekuasaan yang kalian punya, power yang kalian miliki, semuanya hanya pinjaman. Saatnya tarik. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Dinaikin satu, diturunin yang satu, taikin satu, turunin yang satu, dimuliakan yang satu, dihinakan yang satu, selalu begitu. Iya, dihidupkan satu, matikan yang satu. Nah itu Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man biyadikal. Allah yang ngasih nih, kamu sekarang jabat, kamu sekarang pemimpin, nanti besok udah gantian tarik. Ada yang digantinya dengan hina, ada yang digantinya dengan terhormat, tergantung bagaimana dia menjalankan amanat itu dengan baik. Kita begitu. Mudah bagi Allah, gampang bagi Allah menghinakan seseorang, memuliakan seseorang. Nanti Allah akan datang dengan keagungannya, wal malaku sopan sopa, dan malaikat akan berbaris. Bumi ini akan dipagar betis oleh malaikat. Seluruh penjuru bumi akan dipagar betis oleh malaikat, sehingga enggak ada manusia yang lari dari situ. Manusia itu akan digiring ke mahsyar itu satu dengan api. Muncul api dari setiap sudut bumi. Lalu malaikat mengiring manusia menuju mahsyar. Mau lari kemana coba? Kita kalau digiring sama orang ngelawan, dipagar sama polisi, kita lawan sama-sama orang. Tapi kalau sudah dipagarnya sama api malaikat, bagaimana mengelawannya? Mau nggak mau kita akan berangkat menuju mahsyar. Kondisi itulah yang harus diingat. Harta yang dimiliki nggak dibawa, jangankan harta, pakaian pun enggak. Manusia bangkit dari dalam kubur hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang diberi pakaian oleh Allah. Sementara kita hupatan, urrotan, gurlan, nyeker, nggak pakai alas kaki, urrotan, telanjang semuanya. Gurlan yang laki-laki nggak dihitan lagi, berangkat. Siti Aisyah begitu ceritain sama Nabi, ya Rasul, malu amat nanti di padang mahsyar bangkit nggak pakai selai benang pun. Ya. Kata Nabi, Aisyah, orang boro-boro ngelihat begitu, mikirin diri sendiri aja susah. Nggak mungkin orang saling lihat, iya, gede juga itu. Nggak mungkin. Orang semuanya akan ke atas pandangannya, menunggu keputusan dari Allah. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Begitu bangun, siapa yang bangunin kami? Orang kafir akan merasa mereka dibangunkan dari tidur panjang. Makanya mayit itu dua. Kalau mayit orang beriman, dia akan bilang, ya Rob, matas sa'a. Ya Allah, kiamat kapan sih? Buru-buru dong kiamat. Gitu. Kenapa? Karena kenikmatan yang mereka rasakan di dalam kubur, di alam barzah, itu baru kenikmatan kecil dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga. Maka pengen buru-buru.
Kita udah dikasih makan pembuka, baru roti, buah-buahan, di sono ada rendang, ada, pasti pengen buru-buru ke sono. Maka pengennya, ya Allah, kiamat kapan? Kan bidadari baru begini doang. Pak, buruan ayo kemari. Sementara orang yang tidak beriman di alam kuburnya dia bilang, ya Rabb, la takumis sa'ah. Ya Allah, jangan kiamat dulu. Kenapa? Karena siksa yang Allah sediakan di neraka itu dibandingkan dengan alam barzakh ya kecil. Di alam barzakh paling baru digencet-gencet doang. Pukul, gencet, ambles, tarik lagi, gencet lagi, itu paling. Tapi di sono digencet selama-lamanya. Maka mereka bilang, jangan kiamat dulu. Wajar kalau mereka begitu bangun. Ya wailana mamba asana mim marqadina. Ya Allah, celakalah kami. Siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Malaikat jawab, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Emang gak ingat dulu Rasul bilang bahwa kiamat akan ada? Enak aja ngomongnya bahwa telah berpulang ke rumah bapak. Bapak yang mana? Orang bapaknya aja masuk neraka, bagaimana mau bapak? Dianggapnya begitu, kemudian mati dengan tebusan 1 juta masuk surga. Coba. Saya bisa tuh kalau 1 juta semua keluarga saya bayarin banyak biar masuk surga. Nah itulah kemudian orang tuh mesti ingat kata Allah begitu. Nanti akan ada masanya di mana semua yang kita miliki hilang, balik lagi kepada pemiliknya. Yang kita punya apa coba? Kata Luqmanul Hakim, badan kita dibagi 3. An-nasu salasu aslas. Manusia itu dibagi 3. 1/3 buat Allah, 1/3 buat kita, 1/3 buat cacing tanah. Mana 1/3 buat Allah? Ruh balik kemana? Allah. Emang punya Allah? Balik dia ke Allah. Bukan punya kita, ruh kita balik. 1/3 buat kita. Mana? Amal. Amal perbuatan itu utuh milik kita. Jeleknya, bagusnya ya punya kita. 1/3 buat cacing tanah. Mana nih badan? Badan pun tak berharga setelah ditinggal nyawa, gitu kan. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, itu kan. Nggak ada harganya, udah selesai. Jadi Allah mengingatkan kepada kita agar tidak terlalu cinta dengan dunia, karena semuanya akan kita lepas. Jadikanlah dunia sebagai kendaraan menuju akhirat. Karena yang namanya kendaraan pasti kita tidak bawa masuk. Saya dari rumah bawa kendaraan naik motor, enggak, saya taruh di depan, saya kagak bawa masuk kemari, diomelin sama DKM. Bapak ke pasar, ke mall bawa mobil, kendaraan, pasti di parkiran adanya, enggak mungkin bawa-bawa ke dalam. Ya namanya juga kendaraan sebagai pengantar. Sama harta kita, rezeki yang kita miliki, banda yang kita miliki cuma nganter. Maka Nabi bilang, nikmatid dunya matiyatul mu'min. Sebagus-bagusnya dunia adalah kendaraan orang beriman. Partahiluha tuballikukumul akhirah. Kendarailah dia yang akan menyampaikanmu kepada akhirat. Nyampe di akhirat naik kendaraan amal kita.
Maka kata ulama, sama manusia bangkit dari dalam kubur, di atas kuburnya sudah disediakan kendaraan. Lah kan jauh Pak Masar sono, jauh Masar. Masar itu sekarang yang namanya Padang Arafah, tempat orang wukuf, Palestina, Jordan, Syria, itu nanti kawasan-kawasan mahsyar di situ. Makanya sebelum kiamat pindah ke sono supaya nggak jauh-jauh jalannya. Orang akan jalan ke sana. Nah, naik kendaraan tuh. Ada yang dengan kurbannya, hewan kurbannya jadi kendaraan. Ada yang dengan amal solehnya, ada yang dengan masjidnya, ada yang dengan majelis taklimnya, terus berangkat ke sana sesuai dengan tunggangannya. Nah, itu semuanya hanya pengantar. Selebihnya kita ngadep ke Allah sendiri. Iya, nggak ada penterjemah, tidak ada yang dampingin, udah sendiri aja ngadep Allah. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shawaba. Nggak ada yang bisa ngomong kecuali yang diizinin sama Allah. Diam di mahsyar semuanya. Miliaran manusia nggak ada suaranya. Yang terdengar hanya gesekan kaki bergeser, seret, seret, seret. Kenapa nggak ada yang berani ngomong sebelum dapat izin dari Allah? Waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu 70.000 malaikat itu narik neraka jahanam, ditarik, dideketin neraka jahanam, kelihatan oleh manusia. 70.000 malaikat itu narik neraka jahanam. Udah mulai dipersiapkan itu neraka. Ada malaikat yang pasang timbangan, ada malaikat yang nyiapin neraka, yang nyiapin surga. Udah disiapin. Karena hari hajatan sealam dunia. Ya kan begitu biasanya. Kalau ada mau perayaan semuanya sibuk. Sekarang surga belum secara penuh disiapkan. Masih ada beberapa renovasi yang dilakukan oleh malaikat. Diperluas karena manusianya nambah banyak. Nah, pada saat sudah ngelihat neraka baru fa'anna lahu dzikra, ingat, ya Allah, kenapa dulu saya nggak beramal baik? Ya Allah, kenapa dulu saya tidak beriman? Ya Allah, kenapa dulu saya bertemannya sama orang yang jahat? Mulai dah tuh ingatan akan menjadi perhatian kita. Nggak ada yang lupa nanti. Prinsip sifat lupa hanya di dunia. Hanya waktu kita hidup aja ada lupa. Ya nanti mati itu waktu kita di alam barzakh enggak ada yang lupa. Sifat lupa itu enggak ada. Apalagi nanti di akhirat. Semuanya kebuka sama kita. Sifat lupa itu hanya sifat titipan dari Allah. Yang kadang dia datang, kadang dia hilang. Kita kan begitu. Kenapa? Karena memori kita terbentur oleh lahiriah kita. Tapi nanti pada saat kesibukan itu tidak ada lagi, nggak kerja lagi, nggak nyari duit lagi, nggak ngurus anak lagi, nggak ngurus rumah tangga lagi, maka lepas semua mengingat tentang amal. Makanya kemudian kata ulama, mana prioritas kita hidup di dunia itu apa? Oleh sebab itulah agama ngajarin kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, niatkan ibadah, itu aja. Makan ya ibadah, minum ya ibadah, tidur ya ibadah, semuanya ibadah.
Apa sih yang nggak ibadah bagi orang beriman? Bapak tidur jadi ibadah, karena memang Allah sediakan. Wa ja'alna nauma subata, kami jadikan tidur sebagai istirahat. Disuruh istirahat, nikmatin itu. Kerja ibadah, tidur di tempat kerja ya ibadah juga namanya, kan tidur ibadah. Nah, kalau sudah diniatkan semuanya adalah ibadah, maka enggak ada yang tersia-sia, semuanya punya nilai. Ada pahala tidur, pahala minum, pahala makan, pahala ngobrol, pahala segala macam, semuanya ada. Kenapa? Karena itu akan masuk dalam memori kita semuanya, dan orang-orang yang tidak beriman di alam dunia nyesel begitu udah ngelihat neraka. Ya biasanya di mana-mana juga yang namanya nyesel belakangan. Kalau depan namanya pendaftaran. Penyesalan tuh pasti belakangan. Kalau depanan namanya pendaftaran. Baru nyesel tuh, ya Allah kenapa dulu tidak taat. Begitu udah ngelihat neraka tuh, maka jahanam ditarik oleh malaikat. Disitulah Allah pasang jembatan, nggak ada jalan lain, nggak ada. Ya, kalau sekarang kita di sini ditutup lewat gang sono, lewat gong sono gitu bisa. Kalau nanti di sono mau lari kemana? Emang jalannya cuma satu. Masuk surga itu mesti ngelewatin jembatan itu. Nggak bisa masuk surga itu kalau nggak lewat itu. Sementara di bawahnya neraka jahanam, yang kalau kita menjatuhkan sesuatu ke dalamnya 500 tahun belum nyampe. Dalam benar itu. Nah, disinilah pentingnya punya orang dalam, ordal. Iya, lah butuh. Nabi kan nungguin kita, satu di bawah timbangan amal, dua di atas jembatan, ketiga di telaga Kausar. Nabi udah siap tuh. Nabi Adam kan diri dikasih Allah. Nabi Adam tuh Allah tempatkan pada satu menara yang besar. Nabi Adam tinggi pakai baju hijau dia. Dia ngeliatin anak-anaknya, cucu-cucunya, ada yang digeret ke neraka, ada yang dibawa ke surga gitu. Ketika ada umat Nabi sedang dibawa menuju neraka, Nabi Adam teriak, "Muhammad, itu umatmu." Nuh, dari Al-Hikmah, Nuh lagi ditarik. Ditarik sama malaikat. Nabi ngejar. Kipu, kata ada Nabi, berhenti dulu malaikat, berhenti dulu, jangan dibawa dulu. Kemudian kata malaikat, enggak peduli, saya mah disuruh sama Allah ini. Enggak berhenti saya mah, jalan terus malaikat. Walaupun Nabi udah, akhirnya Nabi nengak ke atas aras, megang jenggot. Ya Rabb, jangan engkau permalukan aku di hadapan umatku. Aku janji waktu di dunia, aku akan berikan mereka syafaat, aku akan tolong mereka, dan aku ingin mereka masuk ke dalam surga. Ya Rabb, beri kesempatan padaku. Tuh Nabi protes sama Allah. Akhirnya kata Allah, malaikat berhenti. Allah yang nyuruh, berhenti malaikat. Balikin ketimbangan amal. Kalimat tadi salah kali malaikat nimbangnya, balikin, ulang lagi timbangannya, itu suruh diulang, padahal antrian udah panjang. Iya, umat dulu kan nungguin. Umat Nabi itu lahir belakangan, tapi dihisab duluan, masuk surga duluan. Tuh istimewanya orang Nabi.
Umat lain mah nungguin, ya dia lagi, ya lama dah kita. Diulang lagi timbangan amalnya. Begitu diulang timbangan amal, memang benar bahwa keburukannya lebih berat. Nggak mungkin malaikat korting kebaikan, dikorupsi kebaikan, enggak sesuai. Memang benar keburukannya lebih banyak. Akhirnya apa Nabi? Di lipetan sarung Nabi, lipetan sarung Nabi itu Nabi ngeluarin kertas sebesar ini, telunjuk, ditaruh sama Nabi di timbangan kebaikan. Tiba-tiba naik tuh timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Kata Allah, tuh malaikat kan beratan timbangan, ya udah bawa ke surga, kagak jadi ke neraka. Kata si hamba, yes. Cuman kemudian dia kagak kenal, yang ditolong nggak kenal. Engkau siapa? Begitu lagi ditarik malaikat, dibawa mau masuk surga. Engkau siapa? Amma ta'rifuni, emang lu gak kenal sama gue? Anak Nabi Yukum, aku Nabi. Ya Allah, jarang selawatan di dunia. Paling selawat waktu sholat doang. Nah, itu tadi apa? Rupa-rupanya tulisan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu pernah engkau sekali tuh baca itu, aku simpen tuh, kata Allah, biar umatku kalau nanti kekurangan timbangan amal, lu simpen nama Nabi itu salawat yang pernah engkau baca, salawat yang pernah engkau ungkapkan waktu di dunia sebagai bentuk kerinduanmu kepada Rasulullah. Walaupun gompel nggak pernah melihat nabimu, berpapasan dengannya, melihat wajahnya, tapi rasa rindumu menyebabkan engkau bersalawat kepadanya. Aku sekarang datang menolongmu, itu kata Nabi. Akhirnya kemudian nggak jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga. Inilah makanya kita disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia ngomong, dulu kenapa saya berbuat begini, kenapa saya tidak beriman, kenapa saya tidak, itu yang diomongin. Tapi kan penyesalan mah udah nggak ada artinya. Namanya tamandi. Tamani itu harapan yang tidak mungkin terkabul lagi, udah nggak bisa. Nggak mungkin lagi diulang itu kehidupan lagi. Udah kesempatannya udah Allah kasih di alam dunia, tapi nggak dimanfaatkan. Maka di dalam surat Al-Mulk mereka bilang, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Kalau kami mikir, kami dulu dengerin, kami nggak mungkin masuk neraka. Berarti kan hidupnya kagak mikir, nggak mau denger. Itu sebab pikiran yang normal, akal yang sehat akan selalu menerima kebenaran. Kebenaran itu mudah diterima oleh akal. Ya kalau 1 tambah 1 ya pasti 2, akal begitu pasti. 2 tambah 2 pasti 4. Nggak mungkin akal nyangkal itu. Lah kalau Allah itu ada, Allah gampang ditemuinnya. Lihat ciptaannya, nggak mungkin ada ciptaan kalau yang menciptakan nggak ada, kan gampang. Tapi itu nggak dipikir, nggak didengar, nyesel baru di akhirat, ya udah nggak ada artinya. Oleh sebab itulah kemudian orang mukmin mah disuruh untuk
alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis. Zikir mikir gitu doang udah konsepnya. Zikir dulu baru mikir, jangan mikir dulu nggak bakal zikir. Orang-orang pinter itu mikir doang, zikirnya kagak. Tuh yang nemuin apa tuh? Oh, penemu pokoknya tuh. Yang nemuin getuk, yang nemuin onde. Yang nemuin lampu. Oh, semua penemu itu mikir doang, zikirnya kagak. Orang nyampe jadinya. Makanya disuruh zikir dulu. Zikir itu memurnikan hati, membersihkan sehingga pikiran menjadi bersih. Akhirnya baru mikir. Nah, ketemu kalau udah begitu. Sebab pikiran yang inti adalah ketika orang semuanya berpikir bahwa yang wujud di alam dunia itu cuma Allah. Itu aja udah. Ngelihat gunung larinya ke Allah, ngelihat laut larinya ke Allah, ngelihat musibah larinya ke Allah. Itu selalu tuh kalau mikir tapi zikir dia. Lah kalau mikir doang kagak zikir, ini fenomena alam. Gitu doang. Fenomena alam. Alam sedang tidak bersahabat dengan kita. Lah kapan lu sahabat sama alam? Nah, orang mikir doang kagak zikir. Kalau zikir mah dia pasti akan bilang ini adalah ketentuan Allah. Udah begitu nyampenya ke Allah simple. Allah yaf'alu ma yasha atau fa'alul lima yurid. Allah bisa melakukan apa yang dia mau, ya kita mah tinggal nerima. Namanya juga wayang di tangan dalang. Nah, kita mah wayang pok 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 gitu kata sih. Dalang udah selesai, nerima udah. Jadi karena itulah maka fayauma idzil la yu'azibu adzabahu ahad. Hari itu orang tidak akan menerima siksaan yang pernah ada di alam dunia. Coba, sehebat-hebatnya siksaan di alam dunia, tembak mati, selesai. Orang kalau langsung dimatiin, ya selesai aja, udah gampang. Hukuman mati, paling ditembak, itu doang udah. Nggak hidup lagi, nggak. Tapi kalau di akhirat dimatiin, hidupin lagi. Digencet nih, mati tuh, gepeng dia, dihidupin lagi, lah gepeng lagi, selalu begitu. Orang yang bunuh diri di alam dunia nih, nusuk sekali mati, selesai. Tapi nanti di nerakanya dia, tusuk mati, hidupin lagi, tusuk lagi, mati lagi, hidupin lagi, begitu selama-lamanya. Gantung diri di alam dunia, sekali, selesai. Di akhirat digantung, mati, hidupin lagi, gantung lagi, gitu, nggak ada berhentinya. Maka enggak nemuin siksaan seperti di akhirat. Orang yang ngumpulin hartanya tidak dibuat untuk zakat, enggak, sedekah kagak, dikumpulin doang, dijadiin setrikaan itu hartanya. Kata malaikat, bobo, tiduran, buka baju, serut, balik lagi. Kulitnya hancur, jadi lagi, gosok lagi, begitu terus. Enggak ada siksaan yang parah di alam. Kenapa sampai segitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksanya? Karena durhaka kepada Allah. Kenapa selama itu nanti di akhirat? Karena kalau dikasih hidup lama, ya kuburnya lama. Misalkan nih, dia nyembah selain Allah, dikasih umur 1000 tahun, ya pasti begitu aja udah kerjaannya. Makanya siksaannya lama. Orang mukmin ibadahnya nggak lama, di surganya selama-lamanya, karena kalau dikasih umur panjang pasti dia akan selalu beribadah. Ini bapak nih kalau dikasih umur 1000 tahun nih, udah kayak kerupuk kena air, nggak berbentuk. Tapi kerjaannya ya paling ke masjid, sholat, berjamaah, ngaji, gitu doang. Tuh, onderdil udah nggak berfungsi.
Iya. Ya paling makan, tidur gitu kan. Ibadah, itu aja udah kerjaannya. Tuh. Maka karena itulah memang sekarang siksaannya belum kelihatan, justru kita diuji dengan sesuatu yang belum kelihatan. Mumpung itu belum kelihatan, maka kita disuruh hidup untuk bisa menjaga dan menata diri. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga bersama seluruh keluarga, anak cucu kita semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bahasan kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anni ya karim. Allahumma bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddala 'alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.